Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Fatudin, SHI, SHMU, dan teman-teman sekalian selaku moderator dari kelompok 7 yang berisikan anggota bernama Erika Dwi Sabrina, Afina Finka, Fikri Noval, dan saya sendiri Muhammad Damar Rabani. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Dimulai yang dari pertama, dipersilakan. Tolong slide ya. Lagi. Next. Untuk yang pertama adalah subjektum militis dalam pasal 511 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Para pihak yang memiliki hak berdasarkan kedudukan hukumnya, kerugian konstitusional yang dialaminya oleh sebab dilakukannya suatu undang-undang atau perpu yang dijabarkan secara spesifik melalui isi permohonan pada bagian alasan permohonan atau posita yang diajukan kepada MK. Next. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau perpu terhadap Undang-Undang 1945 pada Mahkamah Konstitusi yaitu pertama adalah perseorangan atau kelompok. Dalam praktiknya terdapat kasus yang pemohonnya adalah perorangan dalam arti individual maupun sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan sudah banyak putusan mengenai perkara yang pemohonnya adalah individual maupun oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang 1945 dan menyebabkan salah satu syarat formal permohonan pengujian undang-undang adalah kesatuan masyarakat hukum adat dengan berbagai kualifikasi yang telah diatur dalam undang-undang yaitu satu, sepanjang masa hidup, kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan ketiga, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sebagai catatan, masa hidup adalah adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, adanya peran pemerintahan adat, harta kekayaan adat, perangkat norma hukum adat, khusus kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya teritorial, harus memiliki unsur wilayah tertentu. Next. Yang ketiga ada badan hukum publik atau private. Menurut Van der Grinten, badan hukum publik adalah badan hukum yang organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum publik, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tetapi kebadanan hukumnya pada prinsipnya juga berlaku hukum perdata kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini ialah apabila badan-badan hukum publik itu menjalankan tindakan dalam rangka kepentingan umum. Sedangkan dalam badan hukum keperdataan adalah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Selanjutnya adalah lembaga negara, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU strip 1/2003 perihal pengujian Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa istilah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang keberadaannya atas perintah konstitusi. Tapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lembaga negara yang terkait dengan permohonan adalah lembaga negara yang terkait dengan pembentukan undang-undang yang dimohon untuk diuji, yaitu DPR, Presiden, DPD, dan lembaga lain yang mempunyai kepentingan dengan undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila
ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Hak atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai objektum litis. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut Jimli Ashiti, selain undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan undang-undang dalam arti material. Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu Perpu yang sewenang-wenang. Selanjutnya, ada dua macam hak menguji, yaitu ada hak menguji formal dan hak menguji material. Hak uji material diatur dalam pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya uji formil diatur dalam pasal 51 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perpu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi secara luring atau offline, atau secara daring atau online, atau media elektronik lainnya. Yang mana isi permohonan itu diawali dengan identitas pemohon dan atau kuasanya, meliputi nama, tempat tanggal lahir atau umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, telepon, atau email. Uraian permohonan terdiri dari kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum pemohon, ada hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, alasan permohonan atau posita, yang berisikan argumentasi bahwa ketentuan yang dimohonkan bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kerugian yang diderita. Kemudian di dalam posita akan diminta untuk betul-betul menyajikan bangunan, logika, nalar, argumentasi terkait konstitusionalitas norma yang akan diujikan sampai pada akhirnya harus diminta untuk membuatkan petitum atau suatu yang dimohonkan. Selanjutnya, hal yang dimohonkan atau petitum itu dalam pengujian formil mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian jika pengujian material, maka yang dimohonkan adalah mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian tanda tangan pemohon atau kuasanya. Baik, untuk materi selanjutnya ada proses persidangan, pembuktian, dan putusan. Dalam proses persidangan, berdasarkan materi persidangan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa sidang MK terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Sedangkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, sidang MK
dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan pengucapan putusan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim sekurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri sekurangnya 7 orang hakim konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau legal standing pemohon, dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon dan atau kuasanya untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Panel hakim yang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim. Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MK dan pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas dan kesediaan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Atas permintaan hakim, keterangan presiden atau pemerintah, DPR, DPD, saksi, ahli, dan pihak terkait wajib disampaikan yang bentuknya berupa keterangan tertulis, risalah rapat, atau rekaman elektronik dalam jangka waktu selambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pemeriksaan dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Setelah pemeriksaan persidangan selesai, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan atau tertulis lambatnya 7 hari kerja sejak hari persidangan terakhir kecuali ditentukan lain dalam persidangan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua MK, dan dalam hal Ketua berhalangan, maka rapat pleno dipimpin oleh Hakim Ketua MK. Quorum RPH untuk mengambil keputusan sekurangnya 7 orang Hakim Konstitusi dibantu oleh panitera dan petugas lain yang disumpah. Sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak untuk mengambil keputusan tidak terikat ketentuan quorum sekurangnya 7 orang Hakim Konstitusi. Dalam rangka mengambil keputusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah. Namun apabila tidak mencapai mufakat, maka rapat ditunda sampai rapat berikutnya, dan apabila masih tidak mencapai mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal RPH tidak dapat putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua RPH yang menentukan. Lalu yang keempat adalah pengucapan putusan. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurangnya 2 alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurangnya 7 orang hakim konstitusi dan dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kemudian yang selanjutnya ada pembuktian. Dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang alat bukti. Dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu yang pertama, surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Yang kedua, keterangan saksi mengenai fakta yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya sendiri. Yang ketiga, keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, keterangan pemohon, presiden, pemerintah, DPR dan atau DPD, serta keterangan pihak terkait langsung, merupakan keterangan secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain. Dan yang keenam, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada putusan. Dalam pasal 31 PMK nomor 06 PMK tahun 2005
Tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam praktik putusan tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adanya jenis putusan selah dalam putusan selain putusan akhir. Putusan selah adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Pada perkara perdata, putusan selah tidak boleh menyangkut pokok sengketa, sedangkan dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, justru objek putusan selah tersebut merupakan pokok sengketanya. Selanjutnya ada isi putusan. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur substansi putusan sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberi putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap putusan MK harus memuat kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, ke identitas pihak. Yang C, ringkasan permohonan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan yang kelima, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan. Dan yang ketujuh, hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera. Dalam bab 2, pasal 2, angka 1, huruf P, huruf F, PMK nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman penulisan putusan MK. Diatur identitas pemohon berisi uraian mengenai nama, tempat tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, alat pemohon, serta nama kuasa hukum, pekerjaan, alamat, nomor, dan tanggal surat kuasa khusus sebagai penerima kuasa, dan penyebutan sebagai pihak pemohon. Pada berbagai putusan MK, identitas pemohon yang merupakan perorangan mencakup nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, dan dalam putusan tertentu mencantumkan nomor telepon dan alamat email selain data mengenai penerima kuasa. Selanjutnya ada amar putusan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur 3 jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Selain itu, terhadap perkara yang diajukan selain kemungkinan untuk diputus dengan amar putusan, permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Terdapat pula kemungkinan lainnya, yaitu perkara tersebut ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Dalam hal perkara tersebut ditarik kembali, maka sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK nomor 06 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, maka Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan ketetapan penarikan kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang permohonan ditolak dalam pasal 56 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh, putusan yang amar putusannya menolak karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam perkara nomor 009/014 PUU strip 11 2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat, uraian perkara dan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon ditolak. Permohonan tidak dapat diterima.
Dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Contoh, putusan bahwa permohon tidak memenuhi syarat adalah putusan perkara nomor 031/PUU strip 4/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan KPI sebagai pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Penyiaran. Permohonan dikabulkan. Dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah putusan nomor 11/PUU nomor 8 tahun 2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 18 Maret 2010 di mana permohonannya adalah Badan Pengawas Pemilu. Yang selanjutnya adalah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada dua. Yang pertama, konstitusional bersyarat. Gagasan konstitusional bersyarat muncul saat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 3 jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut, akan sulit untuk menguji undang-undang di mana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Yang kedua, tidak konstitusional bersyarat. Putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan amar putusan yang diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, maka akan sulit menguji undang-undang di mana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Contoh, putusan tidak konstitusional bersyarat pada putusan nomor 101 PUU nomor 7 tahun 2009 perihal pengujian Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dipenuhi syarat dalam amar putusan ini. Yang ketiga, penundaan keberlakuan putusan. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah putusan perkara nomor 016 PUU nomor 4 2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengupayakan menimbang untuk menyelesaikan kedua hal tersebut beserta penataan kelembagaannya. Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama 3 tahun apabila dalam jangka waktu itu tidak dipenuhi pembuat undang-undang, maka ketentuan pasal 53 Undang-Undang KPK dalam sendirinya demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan pemerintahan baru, hasil pemilu 2009, perbaikan sudah harus diselesaikan sebaik-baiknya guna memperkuat konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Apabila pada saat jatuh tempo 3 tahun sejak putusan yang diucapkan tidak dilakukan penyelesaian Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang 1945, khususnya tentang pembentukan pengadilan tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Yang keempat, perumusan norma dan dalam putusan. Salah satu contoh putusan MK yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah dalam putusan perkara nomor 072 073 PU 11 2004 perihal pengujian Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang 1945. Dalam bagian mengadili, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kepada penanya wajib akan disampaikan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.